Assalamualaikum sahabat rumah pintar. Tabi pun. Apa kabarnya hari ini? Ya semoga semuanya dalam keadaan sehat dan pastinya tetap belajar matematika ya. Bersama Bu Evi. Nah, untuk adik-adik yang berada di kelas 8 SMP, mungkin kalau melihat bentuk-bentuk seperti ini, kira-kira ini termasuk ke dalam persamaan atau bukan ya? Kemudian ini persamaan apa kalau menurut kalian? Kemudian kalau kita lihat dari nomor 1 sampai 3 dengan 4 dan 5, apakah ada perbedaan? Ya, semuanya akan kita ulas di video kali ini. Kita akan membahas tentang persamaan linier. Terutama nanti menggambar garis. Nah, persamaan linier sendiri ada persamaan linier satu variabel dan juga ada persamaan linier dua variabel. Apa ya bedanya ya? Yuk kita lihat. Persamaan linier satu variabel. Nah, kalau kita ulas dari katanya, kita ambil dari kata satu per satu nih, persamaan. Persamaan itu menggunakan tanda hubung sama dengan, ya, karena dari kata-kata sama, maka tanda persamaan itu adalah tanda sama dengan. Kemudian yang dimaksud dengan linier, nah, linier itu variabelnya memiliki pangkat tertinggi 1. Kalau satu variabel, tentu saja berarti variabel yang ada di persamaan linier tersebut itu hanya 1. Nah, contohnya X sama dengan 4, Y sama dengan min 6, atau M sama dengan 3, A sama dengan 7, dan lain sebagainya. Variabelnya bebas ya, bisa X, Y, A, B, M, dan lain sebagainya. Nah, kalau persamaan linier dua variabel, bagaimana? Ya, sama. Tanda persamaannya itu adalah menggunakan tanda hubung sama dengan. Kemudian, liniernya sendiri itu pangkat tertinggi dari variabel-variabel tersebut itu adalah 1. Nah, bedanya di dua variabel. Kalau yang tadi satu variabel itu kita menggunakan variabel atau peubahnya ya 1. Kalau dua variabel ya tentunya variabelnya ada 2 dong ya. Ya contohnya X min Y sama dengan 4. Kemudian X plus Y sama dengan 3, X plus Y sama dengan min 1, dan lain sebagainya. Atau menggunakan variabel-variabel yang lain, P plus Q sama dengan 5, dan lain sebagainya. Ya, hanya ada 2 variabel. Oke, bisa dimengerti ya? Antara satu variabel dan 2 variabel. Oke, bagaimana sih bentuk umum persamaan garis lurus atau persamaan linier dalam variabel X dan Y? Nah, itu Y, bentuk umumnya Y sama dengan MX plus N, berarti variabelnya Y dan X, di mana M dan N itu adalah konstanta, elemen bilangan real ya. Atau AX plus BY sama dengan C, X dan Y-nya adalah peubah, A, B, dan C-nya elemen bilangan real. Nah, persamaan garis ini itu bisa diubah menjadi bentuk yang ini ya. Contohnya, Y sama dengan min 2X plus 4, kemudian 4X plus 2Y sama dengan 8. Ini sama-sama persamaan linier dua variabel, hanya bentuknya yang berbeda. Bagaimana sih cara menggambar grafik persamaan linier? Sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita gunakan untuk menggambar persamaan linier. Pasti bentuknya garis lurus. Nah, ini kita akan menggambar grafiknya menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Nah, kalau dua variabel, maka sumbu koordinatnya ada 2 ya, sumbu X dan sumbu Y. Kalian masih ingat sumbu koordinat pada koordinat kartesius? Ya,
Sumbu X berada di horizontal, sumbu Y berada di vertikal. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan titik potong garis terhadap sumbu X. Garis akan memotong sumbu X itu bila Y-nya sama dengan 0. Sehingga nanti adik-adik bisa mensubstitusikan atau mengganti nilai Y yang ada di persamaan linier itu dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu Y. Nah, syarat adalah garis memotong sumbu Y itu X-nya harus sama dengan 0. Jadi nanti adik-adik juga mensubstitusikan atau mengganti X yang ada di persamaan linear tersebut dengan 0. Sehingga nanti diperoleh titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita menggambarkan titik tersebut, titik potong terhadap sumbu Y tadi, titik potong terhadap sumbu X pada bidang koordinat kartesius. Setelah digambar titiknya, adik-adik dapat menghubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Yang langkah terakhir, kita bisa menuliskan persamaan garisnya pada salah satu ujung garis. Oke, itu ya 5 langkah menggambar grafik dari persamaan linier dengan menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Gambarlah garis dari persamaan linier berikut. 1, X plus Y sama dengan 5, 2, 2X min Y sama dengan 4. Kita akan coba gambar dua garis ini dalam satu bidang koordinat kartesius, tapi nanti menggunakan warna yang berbeda ya. Oke, penyelesaian. Yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 5. Adik-adik masih ingat tadi langkahnya? Ya, langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Maka titik potong sumbu X, syaratnya Y-nya 0, kita ganti atau kita substitusikan Y sama dengan 0 ini ke sini. Ya, kita ganti. Sehingga yang harusnya X plus Y sama dengan 5, itu kita ganti menjadi X plus 0 sama dengan 5. X sama dengan 5, sehingga diperoleh titik X-nya 5, kita pasangkan dengan Y-nya 0. Ingat, titik itu adalah pasangan X, Y ya. Langkah kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya apa tadi? Ya, X sama dengan 0. Kita akan substitusikan X sama dengan 0 ini, atau kita gantikan si X sama dengan 0 ini ke persamaan linier. X-nya ini kita gantikan dengan 0. Sehingga 0 plus Y sama dengan 5, Y sama dengan 5. Diperoleh titik potongnya 0, X-nya 0, Y-nya 5. Jadi X, Y. Titik itu X, Y koordinatnya ya. Oke, sebelum kita menggambar, kita lihat contoh yang kedua. 2X min Y sama dengan 4. Dengan cara yang sama, titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Y-nya kita substitusikan ke sini, kita ganti ke persamaannya sehingga menjadi 2X min 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, maka diperoleh X-nya 4, sehingga titik potongnya X, Y, X-nya 4, Y-nya 0. Langkah kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Maka X-nya 0. X ini, X sama dengan 0, kita substitusikan ke X yang ada di persamaan. Ini X-nya. 2X menjadi 2 kali 0. X-nya diganti 0. Min Y sama dengan 4. Ini 0. Min Y sama dengan 4. Sehingga Y-nya sama dengan 4.
diperoleh titik potongnya 0,-4. Kita akan coba gambar. Yang garis pertama itu adalah X plus Y sama dengan 5. Jadi kita buat titiknya di sini 5,0, kita bulatkan di sini. Kemudian kita bulatkan di sini 0,5. Setelah ketemu dua titik kita hubungkan, kita buat garis. Garisnya ini tak hingga ya, sehingga diberi tanda panah. Jadi garisnya ini dapat diperpanjang ke atas dan dapat diperpanjang ke bawah. Ini yang disebut dengan dimaksud dengan tanda panah. Jadi tidak terbatas di sini. Sepanjang kita buat koordinatnya ini, itulah sepanjang garisnya. Kemudian yang kedua, garis yang kedua, 2x min y sama dengan 4. Titik potongnya itu adalah 2,0. Kita bulatkan titik di sini dan 0,-4 kita bulatkan di sini. Kemudian dari dua buah titik ini kita buat garis lurus yang diperpanjang dan diberi tanda panah. Ini menunjukkan bahwa ruas garis dapat diperpanjang ke atas dan ruas garis dapat diperpanjang ke bawah. Nah, ternyata kalau dua garis ini digambarkan dalam sebuah bidang kartesius, apa yang bisa kalian temukan? Ya, ada titik baru. Apa ya titik baru ini? Oke, contoh yang kedua. Gambarlah garis dari persamaan linier berikut. Ya, nanti adik-adik bisa menggambarkannya satu garis satu gambar ya. Ya. Selain penyelesaian tadi, kita menjabarkan titik potong terhadap sumbu E, titik potong terhadap sumbu Y. Ini coba ibu berikan model tabel ya. Nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah, lebih bisa diterima. Ini. Jadi tadi X plus Y sama dengan 4. Ini kita bentuk tabel seperti ini. Sebenarnya ini maksudnya adalah titik potong sumbu koordinat. Ini XY, kemudian ini titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0, kita buat 0. Yang ini adalah titik potong sumbu X, maka Y-nya kita buat 0. Jadi awalnya yang kita buat dulu adalah 0-nya dulu. Kemudian baru kita hitung. Jadi kalau cara ini bisa digunakan dengan catatan aljabar adik-adik sudah bagus ya. Ya, jadi kita substitusikan X-nya 0 ini ke sini sehingga 0 plus Y sama dengan 4, Y sama dengan 4. Baru kita tulis di sini Y 4. Begitu pula titik potong terhadap sumbu X, Y-nya kita ganti 0. Berarti X plus 0 sama dengan 4, X sama dengan 4. Kita tulis X-nya sama dengan 4. Sehingga di sini 0,4, 4,0. Nah, ini kita buat titik di sini. Ini yang 0,4, ini yang 4,0. Kemudian titik ini kita buat garis lurus, kita hubungkan garis lurus yang melalui titik tersebut dan kita perpanjang. Ini tidak menggunakan tanda panah, tidak apa-apa ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, sama seperti yang di atas ini. Kita buat dulu X-nya 0 dan Y-nya 0. Dengan maksud ini adalah titik potong terhadap sumbu Y, X-nya 0, ini titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0. Kita mulai dari sini. Ini titik potong terhadap sumbu Y, X-nya kita ganti 0. Jadi ini X kita ganti 0, 0 sama 0, min 2Y sama dengan min 2. Berarti min 2Y sama dengan min 2, Y sama dengan min 2 dibagi min 2 sama dengan 1. Satunya kita tulis di sini. Yang ini, X-nya, Y-nya kita ganti 0, berarti X min 2 dikali 0 sama dengan min 2, X min 0 sama dengan min 2, X sama dengan min 2, sehingga kita tulis di sini min 2. Ini 0,1, ini min 2,0. Langkah selanjutnya kita buat titiknya di koordinat kartesius. Ini min 2,0, berarti X-nya min 2, Y-nya 0. Namanya titik potong ya, berarti dia berada di sumbu.
kemudian yang ini adalah 0,1, X-nya 0, Y-nya 1. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan, tarik garis lurus. Nah, inilah gambar dua garis tadi bila disatukan. Nah, sama. Jadi ternyata kalau dua buah garis itu disatukan, ada yang berbeda, yaitu muncul sebuah garis baru. Nah, muncul sebuah titik baru. Apa titik tersebut dan mengapa demikian? Nah, ini nanti akan dibahas di video selanjutnya, yaitu sistem persamaan linier. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya adik-adik? Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti atau yang kurang jelas bisa kita diskusikan, ditulis di kolom komentar ya. Ini Ibu berikan beberapa latihan, ada 10 soal, silahkan nanti adik-adik bisa diskusikan dengan temannya, dengan gurunya, atau bisa juga latihan mandiri untuk menguji sejauh mana tingkat pemahaman adik-adik terhadap materi ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap di channel Rumah Pintar. Assalamualaikum.